Oke. Oh, ini sudah Bu Ida sudah. Assalamualaikum warahmatullahi Salam. Ya. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. dari tadi Pak Cuma kayaknya. Belum Bu, barusan Bu. Oke, Bapak Ibu, saya ingin mendengar sebentar sedikit tentang persiapan Bapak Ibu mulai besok. Apa semua sudah disiapkan? Perangkatnya, RBP-nya, medianya, semuanya sudah disiapkan untuk besok ya? Sampun Pak. Itu dan Kamis kan? Sampun Sudah, Pak. seperti biasanya. Apa semua online atau luring? Daring kok during. Aja Pak. Diurut dari pertama aja Pak. Yang pertama siapa? Kami. Gantian yang mulai terakhir sekarang, yang muncul terakhir, nama terakhir. Ya, monggo yang terakhir. Monggo Pak Indra ya. Pak Indra, Pak Yoyo, ayo. Saya Pak sementara yang hadir ini. Ya Pak Yoyo. Saya Pak, saya. Sementara saya bentuk besok saya masih daring Pak. Daring ya? Oke. Terus ada beberapa revisi sesuai saran Bu Ida untuk siswanya dilatih sedikit Pak. Jadi ada beberapa revisi untuk di RPP-nya. Ah, bulu kita off dulu bulu kita. Kok suaranya aneh ya? Bulu kita dimute dulu. Nah, oke. Walah bulu kita. Ada acara apa di bulu kita? Pak Dinas, Pak. Oke. Monggo Mas Yoyo, diulang lagi Mas Yoyo. Untuk besok masih daring. Terus ada beberapa revisi pada RPP sesuai anjuran Bu Ida kemarin supaya muridnya untuk lebih aktif terutama di speakingnya Pak. Untuk skillnya sendiri besok saya rencananya mau listening dengan tagihan retail dengan bahasa mereka sendiri. Demikian Pak. Gimana persiapannya Pak? Yang cocok diskusikan mau listening terus retelling itu gimana Mas? Siswa saya kasih link sebuah, sebenarnya itu video tapi penekanannya lebih pada listening, nanti masih seputar naratif teks legend. Setelah mendengarkan cerita tersebut siswa diharapkan mampu menceritakan ulang cerita tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Iya, tahapannya gimana Pak? Ya ngajarnya itu besok. Ya, saya kasih mereka sebelumnya kan di bahan ajaran sudah ada link video, Pak. Nanti pada waktu proses mungkin mereka juga sebelumnya sudah buka di rumah, pada waktu proses pembelajarannya saya putar ulang sepintas. Mungkin nanti saya jangan mungkin gitu Pak, maksud saya. Oke, kalau memang linknya sudah diberikan kepada siswa, kemudian di kelas itu apa gitu loh kegiatannya. Jangan mungkin sudah dibaca ya. Kalau belum baca gimana nanti besok? Pada proses pembelajarannya saya akan setel ulang itu Pak. Terus setel ulang? Mungkin untuk memastikan saya setel ulang 2 kali. Setelah itu memastikan mereka paham. Gimana caranya memastikannya itu yang saya tanyakan kok. Ya
saya akan nanya mereka setelah mereka jawab oke paham, saya akan kasih mereka beberapa menit untuk menyusun cerita mereka berdasarkan dengan bahasa mereka sendiri. Apa bisa gitu tuh Pak? Saya kok khawatir nggak bisa saya melihat. Jadi saran saya besok itu ketika mereka mendengar itu, Bapak itu sudah menyiapkan outline-nya, Pak. Jadi ada outline yang mereka harus pahami, diajari bagaimana cara meringkas legend itu. Jadi ada beberapa poin. Kalau retelling story dalam bahasa lesan itu mestinya tidak sedetail yang di aslinya. Panjang. Nah ini Bapak harus melatihkan mana poin yang utama, mana poin yang kedua, mana poin yang utama yang tidak penting itu tidak dijelaskan, tidak usah dipahami gitu. Karena ini maunya adalah mereka menceritakan kembali itu. Oh iya Pak. Nah itu perlu diajari bagaimana cara membuat summary listening itu. Nah paling mungkin yang bisa memediasi itu gambar, Pak. Gambar yang jerap atau gambar-gambar yang apa? Ya. Itu nanti videonya kan berupa gambar kartun sebenarnya, Pak. Ya, kan nggak ada kalimatnya kartun itu. Nggak ada. Nah itu bagaimana itu nanti mereka membuat diajari ini loh poin yang utama ini di sini gitu. Sehingga nanti mereka bisa kalau terus paham ya kalau nggak paham gimana? Ulang lagi nanti itu maksud saya ya. Gimana kalau saran? Ya kalau saya sebetulnya prosesnya Pak Yoyo kan sudah saya kasih. Ngapunten Bu Ida kurang jelas Bu. Sudah dengar Pak? Sampun. Kalau sebetulnya untuk Pak Yoyo ini dari sejak awal itu kan sudah ada reng-rengan dari pembukaan awal inti dan itu dari awal ya. Itu sebetulnya kan naratif dulu. Memang naratif kan itu. Naratif disitulah Pak Yoyo sudah mengedrill anak-anak tentang naratif dan poinnya pada legend. Hasilnya dari di sana sudah ada hasil satu. Ya, sebetulnya itu. Terus yang kedua, tahap yang kedua mana Pak Yoyo ini? Pindah gambar. Yang kedua itu sebetulnya Pak Yoyo kemarin sudah punya hasil juga, anak-anak sudah writing. Ya, sudah writing tentang legend yang dia suka. Ya. Bu. Ya, tidak memang contohnya adalah Putri Salju kemarin ya, Snow White. Tapi anak-anak punya inspirasi sendiri, model dia sendiri, punya mind dia sudah ada cerita sendiri di dalam pikiran, dia sudah writing sendiri. Nah, yang ketiga ini nanti sebetulnya sudah hasil dari prakteknya anak-anak untuk menceritakan kembali. Sebetulnya itu. Jadi menceritakan hasil dari PP yang kedua Bu kemarin, Bu. Kan iya sebetulnya itu hasilnya hasil tahap-tahapannya itu. Tapi ya nggak tahu yang ada di persepsi Pak Yoyo itu. Saya kadang kan sudah sering bilang agak bingung juga ketika mengarahkan ke Pak Yoyo itu. Nah, harapan saya besok itu anak-anak sudah memberikan hasil dari apa yang diajarkan Pak Yoyo. Oh ya Bu. Kalau misalnya ingin bisa karena kepepet ini, anak-anak sudah di drill sekarang selama beberapa hari sudah dikasih sheet-nya. Ini nanti sheet gambar, Bapak mau menjelaskan tentang gambar ini. Nah, kamu nanti sudah siap ini satu anak yang satu sudah siap ini sana. Jadi nanti sudah langsung ditampilkan. Oke. Jadi untuk cerita legendnya sendiri, ketika murid siswa saya ada 10, saya yang menentukan ceritanya atau mereka cari sendiri? Anak-anak, ya itu it depend on you ya. Depend on. Tapi kalau
ibu, misalnya saya yang pernah saya alami, itu anak-anak punya inspirasi sendiri. Oh, yang jelas legend, ya, tidak lepas dari legend. Anak-anak punya nanti judul, Bu, saya judulnya ini, Pak, judulnya ini. Nah, itu biasanya muncul sendiri. Nah, kita tinggal ACC. Nah, anak-anak tinggal, ya itu, karena ini katakanlah ya terpaksa harus men-setting keadaan supaya nanti Pak Yoyo itu berhasil dalam pembelajaran yang ketiga ini nanti, gitu ya. Jadi harus more than before, ya gitu. Ya, itu harapan saya. Terus ini ada kemarin itu kan di tempat saya ada workshop yang ini untuk bapak ibu semuanya. Dari pengawas tentang RPP dan sebagainya itu, dan tentang pelaksanaan daring. Nah, ini saya sampaikan karena memang harus dalam tatap muka daring ataupun di luring itu nanti doa harus di-lead oleh siswa, tidak boleh oleh guru. Nah, sistemnya antara doa penutup dan doa awal itu boleh gantian. Kalau pelaksanaan sehari-hari, semua anak harus mencapai itu. Jadi semua kena gitu loh ya, semua kena dapat giliran doa awal ataupun doa penutup. Itu saran dari bukan saran lagi, tetapi kewajiban yang harus kita alami saya nanti, semester nanti untuk saya sendiri dan guru-guru yang lain itu yang disampaikan oleh pengawas saya kemarin itu seperti itu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu juga melaksanakannya karena memang ya nantinya seperti itu. Kemudian dalam sistem daring wajib memakai seragam. Nah, ini wajib memakai seragam walaupun itu dilaksanakan di rumah, tapi anak-anak tetap memakai seragam karena supaya ya memang itu kita belajar gitu. Jadi kadang kemarin contohnya dari pengawas saya bilang, ya mau tangi turu barang langsung pasang seperti semacam itu. Jadi jangan sampai itu terjadi. Yang sudah saya sampaikan kemarin juga disampaikan oleh pengawas saya yaitu yang mereview, yang memotivasi siswa supaya anak senang belajar gimana itu memang sudah ada ya kemarin Bapak Ibu semuanya juga sudah menyampaikan refleksi ada. Kemudian nanti pada saat akhir karena ini sudah menginjak yang ketiga, lampiran materi itu harus ada kisi-kisi soal, ada soalnya. Nanti kalau ya itu belakangan ya, cuma ini kemarin bukan saran tapi kepastian yang harus kami laksanakan di semester yang akan datang. Ini barangkali nanti bisa digunakan juga untuk Bapak Ibu semuanya. Begitu nggih. Pak Yoyo nggih, saya harap nggak usah ragu-ragu, kata mungkin dihilangkan. Harus yakin. Mantap itu Pak you can do. Ya, Pak. Nggih. Bahwa tahapannya ini gitu dan sudah jelas gitu ya. Nggak boleh ragu-ragu. Oke. Tolong disiapkan juga siswanya. Sudah pasti kemarin kalau 3-4 gimana Pak? Yang pertama itu karena alasan. Ya udah itu enggak. Saya enggak butuh yang kemarin. Yang ketiga ini besok rencananya itu disiapkan paling enggak ya 10 lah. Iya, saya pinjam orang biar kelihatan sama-sama yang dari lain kelas ya. lain, Pak. Saya campur dengan kelas jurusan lain. Jurusan yang lain. Ya pokoknya kami ingin melihat bahwa proses itu ada proses yang Bapak prosesnya itu jelas untuk mencapai tujuan bahwa mereka itu bisa menceritakan legend itu. Ya, Pak. Nah, sehingga nanti kalau setelah listening mereka disiapkan gambarnya, poin-poin gambar yang utama itu diskusikan sama mereka sudah paham isinya. Oke, dikasih waktu beberapa saat untuk mereka belajar dalam kelompoknya 2 orang, 3 orang. Kalau luring ya, tapi kalau daring ya kasih kesempatan untuk mereka melatih diri sendiri, baru nanti kemudian diminta untuk
berdialog, apa menceritakan kembali gitu ya, Pak Yo ya. Kami melihat bahwa kegiatannya yang menarik gitu di kelas. Ini kalau kelas 3 kan juga ada naratif nih Pak. Prakteknya tuh kalau drama bagus nih Pak. Drama. Iya, Bu. Kalau bisa itu. Nanti Bapak Ibu bisa meraktekkan di luar ini ya, di luar sudah PPL ini. Nanti bisa untuk naratif itu bisa dipraktekkan, anak-anak harus mampu berdrama. Kolosal. Bisa, itu bagus. Karena pernah terjadi gitu. Bisa dipraktekkan. Monggo dilanjut. Ya, sudah Pak ya, kami ingin itu yang kemarin. Iya, Pak. Insya Allah. Siap, enggak apa-apa. Ya. Senang Pak Yoyo. Semangat. Terus, siapa berikutnya? Belakang saya ada Mas Indra itu, Pak. Saya, Pak. Bulu kita. Silakan Bulu kita. Iya. Untuk besok ini saya rencananya ini sudah menunjukkan hasil anak-anak untuk membuat invitation. Bu, gitu, mic-nya Pak. bisa dimasukkan di di masker Bu ya, nggak jelas Bu. Oh, iya, Pak. Untuk untuk ya. anak-anak besok saya rencananya untuk menunjukkan hasilnya langsung, Pak. Jadi sebelum itu saya kasih garis besarnya biar anak-anak nggak lupa, kemudian menyuruh anak-anak membuat surat undangan, invitation dari gambar gitu, Pak. Dari dari gambar, kemudian mereka membuat invitation, setelah itu hasilnya ada gitu, Pak. Soalnya kemarin kan sudah menjelaskan itu. Jadi tinggal hasilnya yang belum. Gitu. Kalau hasilnya tetap terus kan daring. nggak ada kegiatannya, maksud saya proses untuk mereka ada Pak. Ada. Nanti saya juga nge-share ke linknya juga gitu Pak. Ada linknya untuk pertama untuk sebelum itu nanti ada link-linknya untuk anak-anak buka gitu Pak. Untuk mengerjakan tugas juga di situ. Gitu. Reviewnya jangan lupa nih Pak. Bu. Sedikit aja, paling 3 menit aja review. Yang lainnya. Iya, itu di awal, nggih. Terus? Jangan lupa itu. Setelah mereview apa kegiatannya? Itu kegiatannya untuk memberi tugas-tugas ke anak-anak. Itu yang nanti anak-anak mengerjakan secara online ada, Pak. Kemudian menganalisis sebuah surat undangan. Nah, setelah itu anak-anak membuat dan hasilnya nanti ditunjukkan langsung gitu, Pak. Tetap daring, Pak, soalnya nggak memungkinkan untuk memanggil siswa. Kalau saya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Dilihatkannya diginikan ya. Ini dalam gitu. Memperlihatkan hasilnya nanti gini. Ini hasil saya, Bu. Nanti saya suruh foto kan gitu mungkin. Nanti saya share langsung, soalnya kan anak-anak kalau pakai Google Meet ini kayaknya nggak bisa share screen. Iya, share screen. Nah, kalau nggak bisa share screen terus gimana cari Ibu? Kalau pakai Zoom masalahnya ini yang benar, ini yang salah gimana? Nggak ada feedbacknya. Iya, nanti ada feedbacknya, Pak. Nah, nanti kita tunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan gitu loh, tidak di display seperti PowerPoint, ada share gitu. Nanti saya coba kemarin nggak pernah pakai Google Meet. Coba nanti saya share screen bisa apa enggak gitu, Pak. Kalau nggak bisa saya terpaksa pakai Zoom. Oh, jangan ini sudah besok mau terpaksa gimana? Oh, enggak, sampai nanti ini saya belajar pakai Google Meet. Di Google Meet itu ada present itu loh, ada sebetulnya. Oh, bisa ya, Pak ya? Oh iya, nanti saya coba, Pak. Bisa, Bu, kayaknya Bu, saya pernah nyoba. Bisa. Iya, nanti saya coba. Istilahnya aja yang berbeda. Jadi kalau tidak di-share kan kegiatannya tidak kelihatan nanti Bu, mana yang bukan feedback ini yang benar, ini yang bagus, ini kekurangannya di sini, fokusnya kemana gitu. Ya. Jadi harus di gitu, kalau hanya ditunjukkan kalau ini buah apa bisa banyak. Iya, tidak bisa, Pak, ya. Iya, nggak bisa.
Nggih. Eh, Pak. jadi ditayangkan gitu loh hasilnya kerja siswa itu, kemudian ngomong sama siapa nih? Nggih. Ya, rame ya Bu. Nggih, Pak. Kemudian mereka melihat untuk memberikan pendapatnya, mungkin ada kesalahannya, mungkin bertanya kepada yang punya tulisan itu, apa, and so on. Gitu. Jadi ada interaksi gitu loh Bu ya. Nggih. Jangan diceramai seperti yang kemarin itu. Oh, enggak. Ya. Ceramah lemes bisa lagi lah. Gurunya lemes itu siswanya tambah males Bu. Guru lemes siswa males itu jadinya. Iya, Pak. Bahasanya itu Bu, cara mengungkapkannya bahwa ya kita punya masalah. Iya, kabeh semua punya masalah. Cuma di depan kelas Pak siswa itu ya jangan ditunjukkan lah. Urusannya apa? Oh iya, Pak. Siap. Hak siswa itu Ibu tampil menarik, motivasi, mengantarkan siswa supaya bisa mencapai tujuan itu. Kalau ada masalah-masalah yang Ibu hadapi ya jangan ditunjukkan siswa. Enggak ada, Pak. Sepertinya kemarin ada masalah ini lemes. Enggak, nunggu Pak, nunggu anak-anak juga. Nggih. Oke. Itu ya, jadi maksud saya kalau di akhir Ibu sudah memberikan draft terakhir, berarti kan ada fokus untuk memberikan feedback kesalahan siswa di sini, gini fokusnya kemana, pada konten, pada bahasa, apa jadi generic structure dari invitation itu atau language features-nya, kontennya gitu, kalau writing kan gitu ya, mekanik gitu. Oke. Ibu Ida monggo. Saya izin off cam nanti Pak ya. Iya, ini Bu Ida sebentar nanti kalau Ibu nanti. Saya meyakinkan dulu kita aja bahwa dulu kita pasti bisa gitu ya. Amin. Nah, persiapkan jangan sampai apa kemarin mental lagi. Siap. Ya. Ngeblank. Siap, nggak usah ngeblank. Kita baik-baik semua kok Pak baik. Insya Allah saya juga baik. Besok saya tenang kok Bu, soalnya jam terakhir. Oke. Pak Indra yang pertama. Pak, mudah-mudahan anak-anaknya juga siap semua, nggih. Nggak ada halangan. Ya. Amin. Nggih. Itu aja Pak Alvan, kita lihat show terakhirnya ya. Ibu semua. Next victim. Semaksimal mungkin Bu Yati, maksimal itu mengajar, mengantarkan siswa untuk mencapai kompetensi. Oke, berikutnya, monggo. Atur nuwun Pak, Bu. Ya. Izin off cam, kalian off mic. Ya. Iya Pak. Monggo Bu Indri. Untuk yang besok itu tetap materinya cause and effect, cuman mereka belajar caranya membuat paragraf. Saya tampilkan dulu paragraf, di dalamnya ada cause and effect, satu kaus dengan berisi beberapa efek. Kemudian saya tampilkan di LCD ini, saya tampilkan main mapping. Jadi satu kaus dengan beberapa efek. Jadi anak-anak itu saya coba memberitahu kalau ingin membuat paragraf itu pakai main mapping dulu, satu sebab dengan beberapa akibat. Setelah itu anak-anak saya tunjukkan lagi satu teks cause and effect dengan dibahas bersama caranya mengisi main mapping dari membaca teks tersebut bagaimana. Kalau sudah belajar caranya mengisi main mapping, mereka saya minta membentuk kelompok untuk membuat paragraf dengan mengisi main mapping, atau dibalik mereka membuat main mappingnya dulu, baru membuat paragrafnya yang simple saja. Yang jelas di dalamnya ada sebab dan akibatnya. Cuman yang saya bingung itu kalau membuat kelompok dengan pandemi seperti ini kan masih tetap jaga jarak, berarti masih ya apa nggih, saya tidak punya gambaran. Kalau tidak pandemi kan mereka bisa bergerombol duduk ngoten. Kalau waktu pandemi seperti sekarang ya apa nggih membentuk kelompoknya, itu maksud saya. Saya nggih Pak Alvan. Satu, saya masih di paling
untuk satu paragraf itu apa ada gambarnya sebagai topik paragraf atau tidak? Membuat paragrafnya Bu, bebas mereka mau nonton gambarnya. Bebas sudah Bebas. apa saja sudah topik yang mereka bahas. Topiknya bebas. Pokoknya menceritakan yang ada sebab akibat. Dalam paragraf ya, bukan dialog ya. Betul. Oke. Terus kalau untuk kelompok bisa aja, yang penting duduknya agak ada jaraknya. Berarti nanti diatur ya Bida, entah itu membuat lingkaran tapi tetap berjarak. Tapi duduknya ada jarak. Ini Pak Taufik senyum-senyum, ada apa itu? Saya yang enggak enak Bu, saya yang ngomong Pak Taufik tersenyum itu. Jangan-jangan enggak Bu. Enggak. Ini ya, ada zoom-nya jangan kedua. seperti kemarin Bu Indri ya, maksud saya Ibu mau mereka untuk berbicara, ternyata kegiatannya itu menulis di papan itu kan takes time, sudah habis waktunya untuk nulis dialog itu. Perlu dibedakan begini Bapak Ibu, bahasa tulis dengan bahasa lesan itu beda. Jadi kalau jangan di mix up gitu. Jadi memang bahasa lesan itu bisa lebih sederhana dari bahasa tulis. Jadi kalimatnya tidak lengkap gitu. Mereka biarkan dia berlatih untuk berlatih berdialog itu dengan kesalahan, Ibu membenarkan, itu namanya corrective feedback. Nah, cara membenarkan bagaimana? Jadi dialog itu nggak perlu harus ditulis di papan gitu kan, ini habis waktunya untuk nulis, padahal Ibu maunya adalah mengajar mereka untuk berdialog on the spot gitu ya, ada direct ya, take turn gitu ya. Kan bisa tanya, jawab, memberi konfirmasi, klarifikasi atau and so on. Jadi itu ya seperti kita ini ngomong kan bisa macam-macam ngomongnya. Tidak seperti Ibu harus begini, Ibu harus begini, kalau salah begini, kalau Ibu membuat salah akibatnya ini. It's not like this one. Ini bahasa lesan. Itu kemarin yang saya lihat di videonya itu. Jadi dialog tapi tulis di depan. Itu agak mix gitu ya. Agak menggabungkan dua. Ini bahasa lesan yang sebenarnya harus ada natural, harus ada salahnya, bisa diulang dan sebagainya. Tapi Ibu meminta perfect gitu. Nah, kalau writing beda. Nah, kalau writing memang harus sesuai dengan kaidah menulis, ada kalimatnya harus benar gitu. Nah, gitu maksud saya. Jadi nggak ada singkatan-singkatan, Ibu ya. Itu kemarin kayaknya Bu Indri rancu dengan apa yang saya sampaikan, papan tulis dipakai, saya gitu Pak. Maksud saya itu papan tulis yang digunakan, tapi ya don't take so much time gitu loh. Maksudnya harus bisa memanage waktu, gitu Bu. Okay. Mohon maaf saya Bapak Ibu karena ini bersama dengan saya ngajar, saya kadang off ya untuk bisa beda dulu nanti saya komentar gitu, Ibu ya. Off dalam arti video cam-nya terus saya matikan gitu ya. Monggo, silakan dilanjutkan. Jadi Bu Indri besok gimana? Mungkin Bu Ida bisa melihat persiapannya untuk besok supaya lebih maksimal gitu. Ya. Monggo. Kayak apa Bu Indri? Ya Bu Indri, monggo dilanjut ceritakan. Ya. Secara singkat. Setelah mereka membuat kelompok, nanti mereka saya beri waktu sekitar 10 atau 15 menit membuat. Saya bebaskan Bu, topiknya mereka membuat topiknya itu yang mereka ambil apa, yang jelas topiknya itu yang sesederhana mungkin, Bisa mereka mengisi mind mapping dulu, nanti saya sediakan mind mappingnya bentuk pohon gitu Bu, dari akar itu kaosnya, kemudian di atasnya buah daun-daunnya itu saya jadikan efeknya. Boleh terserah mereka mengisi mind mappingnya dulu, baru membuat paragrafnya, atau mereka lebih nyaman, Bu saya buat paragrafnya dulu Bu, mengalir saja, nanti saya ngisi mind mappingnya terserah. Yang jelas nanti ada hasil mengisi mind mapping dan membuat paragraf. Kemudian dikumpulkan. Tapi saya minta satu saja untuk maju ke depan, untuk menuliskan hasil mereka. Satu sebagai contoh nanti sambil dibahas, sambil dilihat temannya. Ngoten sampun. Ya. Oh ini Pak Alvan sudah ini. Iya Bu. Ya kita lihat
besok harus sudah yakin betul Bu Indri menyiapkan betul-betul. Jadi bisa saat antara lain dengan adanya settingan juga anak-anak biar nggak terlalu banyak menyita waktu. Pada saat prakteknya anak-anak sudah didoktrin apa itu juga boleh karena situasi yang harus Ibu laksanakan. Kalau pure sekali ya seperti kita kayaknya nggak siap apa ya, kita siap materi tapi anak-anak nggak tahu apa sih yang nanti diajarkan oleh Ibu kan. Besok kan semoga besok banyak yang datang Bu karena ini liburan, saya kan luring. Oh gitu. Tapi insya Allah kok kalau anak-anak sudah diminta gitu biasanya anak-anak sudah siap Bu. Kalau asal ada pembicaraan dengan orang tua juga nggak? Nanti saya juga ngatur ke wali kelasnya biar kalau ada anak-anak yang izin itu biasanya kan wali muridnya tanya ke wali kelas apakah ada kegiatan, wali kelasnya bisa menjelaskan. Ya, yang seperti itu. Oke. Semoga sukses besok. Amin. Amin. Matur nuwun. Sudah, Bu Indri sudah. Terus yang berikutnya siapa ya? Saya Bu ya. Pak Indra, oke. Setelah Bu Indri, Pak Indra. Iya Bu. Makanya setelah Bu Indri pas saya Bu kemarin data saya salah di dikti itu saya cek datanya Indra Gunawan perempuan. Ini ketukar sama Bu Indri ini jenis kelaminnya saya ini. Ya, itu besok Bu saya tetap luring ya mudah-mudahan anak-anak banyak yang hadir. Ya sebenarnya ada yang nggak bisa cuman saya tambah dari kelas lain tapi tetap kelas 11 karena memang di sini kalau pagi anak-anak kebanyakan yang kerja itu kan saya masuknya siang jadi kalau pagi itu anak-anak sudah ada yang kerja seperti itu jadi ya mudah-mudahan besok bisa berjalan lancar anak-anak bisa datang. Iya semoga bisa. Amin Bu dan juga minimal 10 siswa ya hadir, 10 itu Bu saya menghadirkan 10 ya mudah-mudahan bisa nyampe 12 pengennya seperti itu. Nah besok ini rencananya seperti yang dapat masukan dari Bu Ida dan Pak Alvan, memang rencananya saya itu kan mempresentasikan hasil dari anak yang membuat explanation text itu. Cuman rencana saya kemarin mau dimajukan semua, cuman berdasarkan Bu Ida dan Pak Alvan tiap kelompok satu saja. Cuman anak-anak harus maju dengan pakai media. Saya sudah sampaikan ke anak-anak untuk minta anak-anak itu pakai media, misalnya membuat why is the sea salty misalnya. Di situ harus ada medianya, apakah itu bisa gambar dari kertas atau dari PowerPoint seperti itu. Cuman anak-anak rata-rata coba pakai PowerPoint Pak besok seperti itu. Ya mudah-mudahan itu nanti anak saya minta ada gambar, ada teksnya juga. Cuman nanti teksnya jangan dibaca biar nanti sambil dilihat sama peserta yang lain saja di depan seperti itu Bu. Nah ini hanya lebih seru ini. Dan cuman saya minta kan itu saya sudah bisa membayangkan harus berhasil itu. Mudah-mudahan bisa. Nanti setelah anak itu mempresentasikan grup yang lain itu bisa bertanya dan nanti bisa dijawab seperti itu biar agak ada keaktifannya juga. Kalau misalnya cuma mempresentasikan tidak ditanya sama yang lain kurang. Mudah-mudahan berhasil. Jadi tiga anak sudah saya siapkan, sudah saya drill harus bisa seperti itu dan yang lain mengikuti seperti itu. Dan nanti mungkin penilaiannya dari saya juga mau penilaian mungkin tapi saya kasih soal lain untuk penilaian dari soal lain tapi berkaitan dengan materi ya. Iya, biar ini nanti untuk penilaiannya soalnya untuk individu seperti itu Bu. Nah, mungkin seperti itu ya mudah-mudahan berjalan lancar karena saya sudah izin juga ke kepala SMA itu ya mudah-mudahan bisa karena besok itu kan libur sekolah itu Bu. Cuman per 1 Juli itu di sini katanya ada absensi
itu Oh iya, harus iya, e-presensi atau apa iya, gitu. e-presensi. E-presensi ya itu Iya. kayaknya ya datang ke sekolah semua guru-guru itu. Ya cuman Ya absen mulai pulang Juli mungkin. memang Ya, semua itu se-Jawa Juli. Timur memang. Ya, Makanya mulai ini Juli. teman-teman saya yang ada di Jawa juga kebingungan. Dan saya absennya itu Senin Ya sampai kan, kalaupun presensi kalau dalam posisi WFH kan tetap bisa di mana-mana juga. Tapi katanya itu kalau misalnya WFH-nya dari rumah ya harus dari rumah terus ketika WFH. Tapi kalau misalnya WFH itu dilakukan di kos harus di kos terus katanya. Itu Bu yang bikin teman-teman itu kemarin. Oh, saya malah belum dengar yang itu. Nanti Iya. katanya. Dan katanya nggak boleh ganti HP katanya gitu Bu. Iya. Jadi kalau misalnya teman jauh itu ya nitip HP aja di sekolah. Tapi Ya, untuk mudah-mudahan. semua ya Pak Indra. ASN Semua ini Bu, seluruh ASN. ASN seluruh Jawa Timur mulai Juli. Sudah Enggak, diinformasi. maksud saya untuk yang GTT juga ya. Enggak GTT yang penting hadir ke sekolah. Oh. Mudah-mudahan besok mohon doanya teman-teman karena ini baru pertama kali saya di pagi hari. Mudah-mudahan anak-anak bisa tepat waktu. Saya undang jam 6:30. Mudah-mudahan besok 7:30 mungkin Bu ya. Iya. Persiapan. Pesannya guru nggak banyak aktif loh ya. Iya Bu, ya memang ini besok saya dikurangi. Memang biar siswa yang lebih aktif besok ini karena mudah-mudahan yang ketiga ini sesuai harapan bersama Bu ya. Iya. Seperti itu. Oke. Mungkin itu Bu. Mudah-mudahan saya membayangkannya seru, tapi mudah-mudahan ya. Amin Bu, amin. Harus berhasil. Amin ya Bu ya. Ya, sip. Terima kasih Bu. Sama Pak Indra sudah. Siapa lagi yang mau? Saya Bu. Nurul Bu. Bu Nurul. Ya. Enggak Bu Nurul. Seperti yang saya utarakan kemarin itu Bu. Memang satu membuat mind mapping itu, kemudian apa namanya? Anak-anak membuat gitu ya, kasih mind mapping itu. Setelah itu saya kasih yang kedua itu yang rearrange itu Bu, kemudian ditempel di papan gitu, kemudian kelompok lain menanggapi, ya itu aja. Kemudian yang terakhir anak-anak suruh membuat, menyusun. Nggak apa-apa, di pangku aja anaknya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Ya. Di pangku aja. Di pangku aja. Nggak apa-apa. Pangku. Tapi nanti ke record. Ini Bu. Sebentar Bu. Ini masih rempong mana? Kemudian menyusun Bu. Tapi yang handwriting dulu. Kalau yang bagus nanti di rumah gitu. Menyusun. Kemarin announcement ya? Ya. Apa ya selain itu ada kemungkinan nggak anak-anak bisa menyampaikan announcement secara orally? Iya, makanya yang mau saya tanyakan gimana ya Bu? Misalkan mereka pura-puranya ada di mall atau di tempat-tempat umum lainnya, kemudian mereka ngomong gitu bahasanya persis kayak gitu, bisa nggak? Ya, kalau jangan ragu-ragu, itu yang harus yakin pasti bisa gitu. Tinggal memanage waktunya bagaimana. Ada writing-nya, ada orally-nya gitu. Dua-duanya bisa tercapai, bisa nggak? Kalau maksud saya gini, kalau itu orally itu anak-anak di pojokan gitu tak Bu? Gimana teknisnya? Itu kemarin luring ya? Luring semua, besok Luring juga. semua, Insya Allah ya. luring. Ya nggak apa-apa mau berdiri di depan nggak apa-apa, di tempat duduk nggak apa-apa, kan hanya kita tahunya praktek dia seakan-akan ya seakan-akan di mana. Maksud saya di kantor apa di stasiun, apa di bandara, apa di misalnya ya. Tapi terserah Ibu nanti mau gimana. Saya hanya bertanya aja, apa memungkinkan nggak ada anak yang tampil
dipraktekkan secara Maksud saya kan itu suaranya aja, Bu. Pengennya mereka nggak lihat siapa yang bicara gitu. Iya. Terus kan sekalian melihat pronunciation-nya mereka gitu. Terus Iya, betul. Seni menyampaikan sebuah pengumuman juga kan ada. Iya. Dikasih contoh, Bu. Dikasih contoh cara penyampaiannya mungkin. Ada sih. Iya. Ya bisa disetting gimana lah supaya anak itu pokoknya udah siap. Oke. Apa nanti saya kasih mic gitu ya, Bu? Ya, oh ya, saya mau menyampaikan ke Bapak Ibu. Anak kalau yang tampil, tolong suaranya bisa terdengar tuh harus di mic-nya disiapkan juga. Besok saya pakai itu, Bu. Sound besar itu. Saya kasih mic biar karaoke. Biar anak menyampaikannya tuh kalau di ruangan panjenengan semua terdengar, tapi kita nggak dengar, jangan sampai itu. Tapi nanti mendengarnya, iya, memang. Ya nanti. Ya kita sih tertolongnya karena editan itu. Tertolongnya karena ada editan sehingga karepe gini. Itu menolong penilaian. Maaf, ada kesalahan teknis. Saya buka lagi breakout room-nya ya. Oh, ada. Ketemu Pak Indra di sini. Iya, Bu. Pak Indra. Ini tadi ada dari pusat, bukan dari saya. Kesalahan teknis. Kesalahan teknis. Kita lanjutkan ya. Jadi semoga Bu Nurul bisa menyiapkan, ada writing-nya, ada salah satu dari siswa bisa show the announcement orally. Kira-kira itu cukup nggak ya, Bu, waktunya? Satu, saya masih menerangkan tentang mind mapping, kemudian mereka mengisi mind mapping itu, kemudian setelah itu jumble word, rearrange itu, kemudian terakhir kan mereka menyusun announcement, habis gitu baru nanti dipraktekkan gitu. Bisa ya, Bu ya? Dengan waktu. Bisa, karena namanya announcement itu memang sih kalau pengumuman kan dibacanya di papan, bisa. Ada pengumuman yang cenderung ada pengumuman itu di sana, di mana kita lari baca, itu dalam hati ya. Tapi kalau mana kok yang diajak ngomong? Ya, Bu Nurul. Kalau announcement kan ya memang sih bisa secara tulis, bisa secara orally. Ya monggo wis nanti misalnya udah selesai menulis, bisa anak salah satu tolong bacakan pengumumannya apa itu kan bisa. Gitu. Dengan waktu Zoom yang terbatas ya, Bu ya. Kemarin itu kan 40 menit. Ya monggo diatur gimana kalau bisa ya, kalau ya saya itu saya itu gitu, Bu, yang kemarin itu memang lihat jam itu mesti takut terlempar tiba-tiba gitu. Jadi akhirnya pas keluar dari yang direncanakan itu, Bu. Harus yakin. Nanti takutnya kalau pikiran terlempar, nanti terlempar benar. Jadi harusnya terhenti gitu maksudnya, Bu. Iya. Semoga sukses saja besok ya. Nggih, Bu. Tanggal 29, 2 hari lagi, tanggal 30. Tapi nanti waktu UKIN itu kan juga kita bikin video lagi ya, Bu? Iya. Iya, UKIN tapi Ibu Ida nggak ikut UKIN ya, Bu? Kurang tahu. Di ya, Bu ya, di rolling ya, Bu? Kayaknya begitu. Kurang tahu saya hanya mengikuti perintah saja. Ya. Perintah dalam arti tertulis, jadi SK tugasnya gimana. Saya pikir itu kemarin, ini sudah terakhir gitu ya. Ternyata UKIN-nya masih ada lagi, dan itu
harus Mungkin kan diregister. langsung praktek di sekolah masing-masing ya. Iya, Bu, Iya. selama bikin Selama video. Juga gitu, Bu. selama berapa? 1 kali. 1 hari. Oh, sekali. Ya. Jadi kita syuting lagi gitu, Bu. Iya, Kita- sama 30 sampai 40 menit, Bu. Gitu ya. Saya belum ada info. Belum ada kabar Ya ya, nanti Bu. nggak tahu. Iya. Iya. Kita selesaikan aja tahap ini dulu ya. Biar nggak pikirannya Biar nggak bukan. Iya. Ya. Ya, biar fokus Ini dulu sudah ya. mikirnya ke sana, Bu. Biar fokus dulu. Iya. Yang jelas kalau memang ada itu kan yang dipersiapkan sama seperti ini boleh kan? Tinggal memperbaiki aja. Mungkin menambah kalau yang ada diedit lagi kan. Atau harus membuat hal yang baru. Baru, Bu, harus baru. Oh, harus baru. Kayak kemarin. Iya. Ya. Ya, intinya Videonya bagus, iya. yang sangat bagus. Oh gitu. Ya nggak apa-apa. Nanti kalau saya ditanya-tanya, walaupun saya nggak terlibat, boleh gitu loh. Saya bersedia untuk dimintain saran atau gimana lewat WA. Apa-apa, insya Allah saya bantu. Saya bisa bilang begitu. Ya. Untuk Nurul, untuk yang ngopetin itu nunggu info selanjutnya kayaknya, Bu. Iya. Iya, jangan ke UKIN dulu, ini bukan ke BES aja dulu, biar fokus. Iya, 3 dulu, Pak, biar Ya. Ya, Bu. Iya. Sudah, Bu Nurul? Sudah. Suaranya kok hilang? Sinyalnya mungkin. Sekarang ke siapa yang belum nggak Pak? Saya tadi Saya, Pak saya, Yoyo, Bu. Pak Ria, Yoyo Bu memang Ria. yang pertama ya? Ya, Bu Ria, Bu Ria. Oh, Ria. Bu Ria. Bu Ria. Monggo Bu Ria. Oke, untuk saya besok anak-anak insya Allah sudah siap Ibu. Tadi sudah saya hubungi, katanya juga siap Bu. Besok ada jadwal syuting seperti itu. Oh iya. Kemudian Kemarin materinya apa ya Bu? Bu Ria itu factual report. factual report. Berarti Iya, arahnya kemarin- ke report nggih. Iya, terakhir itu anak-anak mencoba membuat outline. Iya. Kemudian kemarin saya suruh mencoba mengembangkan di rumah. Nah, besok itu anak-anak saya jelaskan kembali, mengulas sedikit tentang menyusunnya. Mungkin ada anak-anak ada yang belum selesai atau gimana, besok di cross check dulu. Saya kasih waktu sebentar begitu. Kemudian besok langsung anak-anak mungkin beberapa peserta didik gitu aja ke depan untuk menyampaikan hasil dari factual report yang telah disusun itu. Kemudian nanti anak-anak yang lain berusaha mengomentari, kemudian bertanya seperti itu. Kemarin yang disarankan Pak Alvan juga begitu disampaikan saja ke depan, kemudian didiskusikan seperti itu. Iya. Oke. Kemudian nanti di akhir anak-anak akan saya kasih tahu bahwa minggu depan akan saya berikan sumatif seperti itu. Jadi anak-anak harus persiapan belajar di rumah. Pada akhir pelajaran? Oke, nanti akan saya sampaikan bahwa minggu depan akan saya adakan sumatif seperti itu. Jadi nanti anak-anak persiapan di rumah untuk belajar tentang seputar factual report itu. Nanti karena kalau saya kasih di sekolah besok sumatifnya takutnya nggak nutut ini waktunya. Iya. Oke. Kalau report teks berarti anak besok ini writing ya Bu? Iya, writing. Ya, tidak apa-apa. Yang jelas sarannya ya jangan teacher center ya. Jadi ada kegiatan anak lebih banyak. Iya, mungkin besok lebih ke ini anak-anak lebih ke diskusi itu, mengomentari hasil temannya. Ya. Sudah ada yang di ini, saya semangat aja ya supaya besok bisa berhasil dengan baik. Dan urutan dari semoga ini besok lancar, bisa lancar. Sesuai rencana ya. Amin ya. Ada reviewnya, jangan lupa, nggak usah lama-lama, ntar aja mengingatkan siswanya, memotivasinya juga jangan lupa. Iya.
Ya. Oke. Terima kasih Bida. Iya, sami-sami. Berarti ini langsung ke report teksnya ya. Jadi Ini anak-anak langsung membuat. besok. Kemudian Saya Bu. sudah Pak Taufik. Nggih. Rencana besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten tadi Bu Indri nggih. Sanes menertawakan panjenengan Bu. Tadi ada yang lucu. Ada di Zoom yang satunya Bu. Ikut kegiatan Zoom sekolah SMK penggerak itu Bu, SMK PK itu. Guru Oke, penggerak. Pak, saya maafkan. Jadi ini double Zoom ceritanya. Gini Bu, untuk besok saya tetap luring. Ini tadi juga berusaha menghubungi anak yang sudah ready sekitar 7 anak. Mungkin nanti saya ambilkan atau saya carikan anak yang lain lagi Bu. Tadi ya, soalnya tadi di Ponorogo zona merah banyak yang tidak mengizinkan. Akhirnya nanti ya kita carikan anak yang lain gitu yang siap untuk datang. Terus untuk materi seperti yang saya utarakan kemarin, dari pengalaman anak memahami simple past sama present perfect, nanti saya arahkan untuk menuju ke recontext Bu. Oh iya benar, recontext. Jadi kemarin di tugas terakhir, di pertemuan terakhir sudah saya terangkan bahwasanya susunan kalimat untuk membuat sebuah kalimat recon itu terdiri dari orientation, event, sama orientation. Terus anak di rumah mencoba membuat, besok endingnya dari apa yang mereka buat itu, saya kasih sebuah worksheet, di situ sudah ada panduannya mengenai sudah benar yang dibuat di rumah atau belum Pak. Jadi nanti di situ worksheet itu menyatakan siswa di orientasinya siswa menuliskan tentang apa, terus eventnya seperti apa, dan terakhir orientasinya seperti apa, seperti itu Bu nanti Bu. Intinya anak goalnya bisa menulis sebuah paragraf di konteks gitu ya. Pengalaman pribadi. Jadi saya belum pribadi. Kalau kelas di KD kelas 10 itu kan sebenarnya langsung historical place Bu, atau historical apa ya kemarin ya? Ya, historical mungkin ya. Cuma saya kan belum mengarah ke situ. Boleh aja anak-anak mungkin pernah ke Borobudur, mungkin pernah ke Prambanan, mungkin pernah ke Candi apa, mungkin pernah ke tempat-tempat sejarah yang lain. Itu kan bisa menjadikan pengalaman dia cerita. Iya. Intinya sudah pengalaman pribadi aja Bu. Jadi belum ke ya kita kaitkan dengan materi yang mereka dapatkan di awal gitu aja Bu. Iya. Berarti Bapak besok mereview tentang recontext secara secara keseluruhan kemarin kalau kan ini kemungkinan sekitar 5 menit gitu ya. Jangan lebih dari 5 menit. Recontext, kemudian di recontext itu ada general structure, ada social function, ada language features. Itu di media yang saya buat aja. Media yang saya buat sekitar 4 menit Bu itu Bu. Media pembelajarannya saya buat 4 menit, terus anak nanti cenderung langsung diberi sheet ya. Langsung diberikan sheet untuk menyusun itu Bu. Jadi ini pure ke anak. Sebenarnya kalau kemarin anak-anak itu mengerjakan Bu, cuma kamera saya tidak bisa mengcover semuanya. Iya, terus kalau mengerjakan suaranya anak. Iya. Suara anak itu kurang jelas memang benar. Tadi memang benar caranya Bu Ida bahwasanya ketika anak diharapkan nanti ada ada speaker lah, mic atau speaker itu biar suara dari anak itu bisa terlihat jelas gitu Bu Ida. Iya. Kapan Bu Ida? Iya. Saya sudah bisa membayangkan yang langkah-langkah yang akan dilaksanakan. Ya semoga besok itu bisa lancar sesuai dengan harapan. Jadi hasilnya adalah berupa writing. Nanti kalau pada saat itu harus ada semacam penampakannya dari video itu anak sedang nulis, dilihatkan. Artinya anak tangannya lagi nulis itu dilihatkan. Anak lagi dilihatkan itu, jadi di dalam video editan nanti akan tampak lebih anak mengerjakan. Jadi terus itu untuk tagihan terakhirnya itu bisa berupa
dibacakan, kalau yang lebih efektif kan lebih cepat kan dibacakan, Bu. Itu kalau ditulis kan agak lama. Mungkin masukannya dari Bu Ida seperti apa? Mereka kan review sudah hasil. ada aktivitas menulis ya. Menulisnya itu nggih, berarti sudah Menuliskan cukup kan itu nggih. nanti mungkin bisa juga salah satu di antara kamu bacakan pengalaman Oke, pribadi kamu kan bisa. Nggih, Walaupun nggih. nanti akhirnya yang ratingnya kan ditarik. Nggih, itu. Intinya nanti Ya, hasil dari anak bisa. itu bisa ditarik ke depan nanti itu. Tidak semua siswa harus baca habis waktunya nanti. Salah satu aja sebagai bukti bahwa oh anak-anak memang Sudah melaksanakan gitu. melaksanakan. Dan Yes, itu betul. pada saat dia mengucapkan di shoot. Nah, jadi nanti di editan dia oh ini hasilnya. Iya, Bu Ida. Terima kasih, Bu Ida. Sami-sami semoga sukses semuanya. Amin. Sampun Pak Hanif. Sampun. Ibu. Pak Hanif sudah ya? Nggih, belum. Saya habis Pak Taufik. Sekarang ya. Pak Taufik. Ya. Pak, mohon maaf Pak. Saya yang sebelumnya Pak Taufik tadi siapa? Bu Ria ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Kira persiapannya sudah Bu ya? Insya Allah sudah. Semuanya siswanya jangan sampai ada masalah teknis gitu Bu ya. Itu semua disiapkan karena tugas Bapak Ibu untuk menyiapkan itu kita kan nggak bisa mengintervensi yang kendala teknis begitu. Ya. Tapi yang jelas kami nanti yang Bu Ria itu tadi report ngajar text. besok Report text. Report text. Menulis sendiri. Yang kemarin itu sudah apa bedanya dengan yang kemarin? Kemarin terakhir ini membuat outline-nya saja masih Pak. Membuat outline. Berarti tugasnya mereka mengerjakan di rumah gitu. Dia mengembangkan ke kalimat dulu, kemudian besok hasilnya bisa disampaikan. Nah, kegiatan besok itu apa? Besok itu anak-anak mengoreksi pekerjaannya yang di rumah, kemudian yang sudah disampaikan ke depan, kemudian dikomentari peserta didik yang lainnya seperti itu. Saran Pak Afan itu disampaikan ke depan, kemudian didiskusikan seperti itu. Oke, jadi unsur bahasanya ada peer review gitu atau teacher review boleh. Kalau siswanya sedikit sih sebetulnya peer review itu tapi bisa juga dikerjakan bisa. Tetapi kayaknya kalau anak-anak yang tingkat di SMP atau SMA itu yang banyak dari ibu ya, dari ibu juga harus memberikan review di mana memberikan feedback secara tertulisan mereka itu Bu ya. Mereka boleh mereka menilai boleh, tapi itu ada diskusinya Bu ya. Jadi mereview itu dikasih waktu, kemudian mereka mereview kan sambil belajar itu. Mungkin dia memahaminya beda sehingga ibu itu mengarahkan mereka supaya ini sebetulnya tadi sudah benar apa yang dari punya temanmu itu, tetapi mungkin ada kurangnya di sini sehingga sama-sama belajar. Maksud saya di situ. Jadi gitu terus tanpa intervensi dari ibu itu akan nanti mereka tidak mendapatkan feedback dari ibu, sama-sama belajar. Ya. Kalau saya agak miss di besok itu kegiatannya sama juga writing Pak ya? Siapa Pak? Dengan saya Pak Afan gitu. Iya. Iya, itu dari kemarin masukan dari Pak Afan kemarin Pak. Anak-anak kan di rumah sudah membuat Pak, membuat pengalaman pribadi. Itu kan masih ada miskonsepsi juga Pak. Kan mereka belum paham mengenai generic structure-nya dari recontact itu loh Pak. Itu anak-anak kan belum paham. Dari apa yang mereka buat di rumah, nanti itu endingnya saya buatkan worksheet, saya tunjukkan mengenai recontact itu seperti ini loh. Jadi anak di situ dari apa yang mereka buat di rumah itu mungkin ada kesalahan, di situ nanti ada untuk pembetulannya di situ Pak. Jadi saya buatkan worksheet
Di orientation itu ada misalkan what, where, when itu. Jadi apa yang mereka kerjakan, kapan yang mereka lakukan kegiatannya itu, seperti itu Pak. Terus nanti di eventnya, jadi anak menunjukkan kegiatannya. Yang pertama langkahnya misalkan di event itu kan first dan lain sebagainya. Ada tahapan-tahapan Pak. Terus yang terakhir untuk kesimpulannya seperti apa gitu Pak Afan. Jadi mereka hasilnya dari di rumah itu direview atau dibetulkan ketika mereka mendapat informasi secara menyeluruh mengenai generic structure dari recontext gitu Pak. Ya, kemarin kan saya ingatkan untuk anak-anak diberikan panduan cara memberikan review Pak kalau ingin kegiatannya itu. Jadi dari kriteria menulis ya sebenarnya memang di PPG ini nggak ada assessment ya, sehingga tidak bisa menjelaskan secara detail gitu. Mata kuliah assessment itu nggak ada. Kemarin sudah saya sampaikan ke Pak Jainal di rapat nasional itu, mestinya PPG itu juga ada cara assessment ya tepat, karena hanya menyiapkan terus praktek terus assessment-nya kayak apa, itu nggak ada di mata kuliah itu. Dan itu satu runtutan proses. Saya itu juga itu, Pak. Tapi sebelum anak menyusun itu Pak, mereka untuk mengidentifikasi juga dulu Pak. Terus untuk lebih memantapkan anak menyusun dari sebuah paragraf konteks itu saya buat acak, terus mereka menyusunnya biar menjadi sebuah paragraf yang utuh. Baru nanti yang terakhir endingnya anak itu membuat sebuah paragraf, sebuah kalimat konteks tadi dengan generic structure yang sudah ada seperti itu Pak, dengan panduan worksheet yang sudah disediakan Pak. Ya. Jadi intinya bahwa saya ingin melihat nanti itu prosesnya bagaimana feedback itu, memberikan feedback tertulis dari siswa ke siswa itu sama-sama saling belajar gitu. Tentunya ini mengarahkan. Mungkin mereka juga memberikan feedback mestinya benar disalahkan bahwa gitu ya, idenya, nambah kalimat dan sebagainya. Nah ini tugasnya Pak Guru, nanti bisa dilihatkan di sana hasil kerja siswa itu. Atau mungkin gini Pak Afan, salah satu mungkin siswa kan saya suruh maju ke depan untuk membacakannya Pak. Kalau semuanya kan nggak mungkin cukup waktunya, mungkin dalam salah satu Taufik. Apa tujuannya Pak Taufik mereka membaca itu apa tujuannya? Itu kan tadi writing aja Pak. Jadi untuk saya gini, apa perlunya meminta mereka menceritakan membaca? Nah, membaca itu kan perlu nanti mereka harus mendengarkan keterampilannya, belum tentu juga paham. Tapi kalau berupa written text ada hasil kerja punya temannya, itu kan lebih baik begitu daripada menyuruh mereka maju ke depan nanti satu-satu waktunya habis. Berarti intinya gini Pak, di change gitu Pak. Kenapa? Di change, ditukar satu sama lain. Ada panduannya untuk itu, maksud saya mereka lebih terarah gitu, sama-sama belajar untuk mereview. Mereview punya temannya, nanti sambil memperbaiki, saling komunikasi dengan teman antara siswa dengan siswa itu ada komunikasi gitu loh Pak. Ya. Berarti intinya setelah anak tadi membuat itu nanti ditukar gitu Pak ya? Ya betul. Ditukar satu sama lain, nanti satu sama lainnya mereview gitu Pak ya. Tapi ada panduannya tadi saya buatkan worksheet tadi Pak. Iya. Ya, sesuai dengan ada di panduan di worksheet tadi nggih. Iya betul. Ketentuannya. Nggih Pak, nanti insya Allah saya buat seperti itu. Jadi ini Pak Alvan tadi maksud saya setelah proses dari switch ini tadi saling mengoreksi, maksudnya ada salah satu yang membaca hasil dari itu. Ini tadi yang saya maksud seperti itu. Iya. Ya kalau waktunya ada sih saya nggak apa-apa. Iya. Ya, Pak, nanti saya usahakan nanti kalau waktunya cukup untuk anak mereview salah satu untuk membacakan di depan Pak. Nanti Pak. Ya. Oke Pak Wan. Oke. Yang lainnya selanjutnya silakan. Oke, untuk saya masih tetap dengan materi introducing self, cuma
untuk yang pertemuan 3 besok itu nanti saya arahnya ke pronounnya. Jadi di KD-nya itu kan ada ungkapan memperkenalkan diri, kemudian kalimatnya memperhatikan unsur kebahasaan yaitu pronoun. Jadi besok pertemuan 3 ini saya materinya tentang pronoun. Kegiatannya anak-anak saya kasih itu, Pak. Saya kasih surat, jadi kelompok A sama kelompok B itu saya kasih surat. Jadi medianya pakai media surat. Itu yang pronoun yang ada di surat tersebut saya garis bawahi seperti yang ada di LKPD yang di 1 set RPP itu. Terus 2 surat itu nanti untuk kelompok A1, untuk kelompok yang 2 untuk kelompok B. Kemudian anak-anak disuruh mengidentifikasi. Jadi mereka kan ada yang tahu, ada yang belum tahu begitu. Jadi kayak misalnya begini, I live in Jakarta gitu. Nanti anak-anak waktu presentasinya itu saya suruh presentasikan I itu sebagai apa. Kan ada yang subjek, objek, possessive pronoun, relative pronoun kan begitu. Jadi nanti dari kegiatan itu nanti di papan saya membuat daftar pronoun. Itu nanti anak-anak bisa memasukkan. Akhirnya kami bisa menyimpulkan tentang materi pronoun. Terus dari setelah itu, setelah menyimpulkan pronoun, nanti larinya ke writing, ke membuat surat memperkenalkan diri. Oh ya wes, aku ini orang sempat mulai kan begini. Oke. Jadi membuat surat perkenalan diri seperti yang disarankan. Halo? Ya. Lanjut. Oke. Jadi membuat surat seperti yang disarankan kemarin. Suratnya nanti itu in a pair. Jadi berpasangan. Jadi misalnya si A dan si B, si A mengirim surat memperkenalkan diri ke si B, dan kemudian surat balasan si B memperkenalkan diri juga ke si A. Jadi hampir sama dengan materi yang pertama, cuma itu nanti dalam bentuk surat. Terus nanti maju secara berpasangan membacakan suratnya masing-masing. Nanti kalau memang waktunya cukup ya dibaca semua. Kalau enggak cukup ya perwakilan saja mungkin seperti itu. Itu yang saya rancang seperti yang saran Bu Idanya kemarin. Pripun Bu Ida? Ya, Pak Hanif, terima kasih. Mohon maaf ini tadi ada tamu. Ya, semoga antara apa yang saya sarankan dengan Pak Alvan nanti bisa sama ya, bisa senada ya. Jadi supaya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan. Ya. Ya, kalau ini karena kemarin masalah arahnya ke surat ya, dengan itu untuk perkenalan, ya perkenalan, tapi melalui respon berbalansan teman berpasangan gitu. Nah, itu ya nggak apa-apa, semoga besok bisa sesuai dengan yang diharapkan. Ya. Nah, yang saya tanyakan yang tentang pronoun tadi. Pronoun tadi nanti hasilnya apa? Hasilnya begini, Bu. Apa itu jadi kan waktu kegiatan inti itu kan siswa dibagi menjadi 2 nggih. Nah, setiap masing-masing kelompok itu diberi surat. Surat A dan surat B. Nah, di surat worksheet-nya itu di worksheet surat itu tadi, itu yang pronoun itu saya garis bawahi. Kayak my, I, you. Jadi tidak semua ada di situ kan. Ada beberapa begitu nggih. Itu ya ada apa itu saya garis bawahi. Kemudian anak-anak saya suruh mengidentifikasi seperti kayak I, itu kan letaknya di depan, ada me letaknya di belakang. Itu nanti saya kasih contoh waktu untuk presentasinya misalnya I as subject, me as object lah.
dari presentasi kelompok A dan kelompok B, nanti saya manfaat papan itu membuat tabel perenan itu loh Bu. Yang subjek, objek, apa saja. Jadi itu nanti yang isi dari hasil diskusinya anak-anak waktu mengidentifikasi surat tadi. Terus kemudian setelah, kan itu kan nanti tidak lengkap ya. Itu kan nanti tidak lengkap karena yang di surat kan tidak semua ada, ngoten. Di surat itu tidak semua ada. Nah, dari yang sudah itu nanti kita kembangkan bersama. Kemudian saya memberikan sedikit penjelasan. Kan anak-anak juga butuh penjelasan. Bukan mungkin mereka disuruh mikir sendiri, ngoten. Jadi setelah anak-anak ngisi bersama dari hasil diskusi itu, kita masukkan di papan kolomnya itu. Terus habis itu kita kasih contoh sedikit lagi. Terus nanti kita masukkan lagi bersama-sama sehingga daftar perenonnya itu bisa full terpenuhi semua. Gitu, Ibu. Berarti dan nanti surat ya. Okay. Itu berarti surat yang akan disampaikan ke anak itu dengan surat yang berbeda. Ada missing words-nya ya. Nggih, mboten missing word. Saya garis bawahi. Ini kan logikanya anak-anak kan tidak semua pandai ya. Jadi mereka kan saya membayangkannya cukup enggak waktunya ketika Pak Hanif itu menjelaskan tentang pronoun sedetail itu, kemudian anak-anak kan membuat suratnya ya, atau suratnya sudah ada. Untuk yang apa itu, untuk yang kelompok itu suratnya sudah ada. Cuma nanti di akhir sesi anak-anak membuat surat. Kan sudah ada contohnya, Bu. Jadi anak mereka tinggal membuat saja. Dan juga yang kegiatan satu kan mereka sudah pernah membuat perkenalan diri. Jadi tinggal kayak rewrite dari yang kemarin bolehlah, atau buat lagi boleh. Karena kan di pertemuan satu kemarin kan anak-anak sudah membuat perkenalan diri yang maju satu-satu yang membawa tag kemarin, Bu. Ya, harapan saya waktunya cukup, gitu aja. Lah ini saya saya bingungnya ini yang ini, Bu. Untuk yang maju itu kayaknya kalau maju semua nggak mungkin waktunya. Ya nggak usah. Kalau memang kan ini suratnya kan ini apa arahnya kan ke writing ya. Arahnya ke writing. Jadi nggak usah misalnya nggak sempat maju ya nggak apa-apa. Artinya kan hasilnya dibahas aja kan, intinya jenengan itu arahnya kan ke pronoun itu, bukan ke speakingnya, arahnya kan ke pronoun. Jadi kan bentuknya writing aja. Gitu. Tapi monggo nanti Pak Alvan punya saran gimana. Saya untuk kegiatan akhirnya ini bingungnya itu, Bu. Saya itu punya 2 rencana kegiatan akhir. Yang pertama itu tadi membuat surat itu. Terus yang kedua itu saya buat kayak soal evaluasi pilihan ganda gitu loh, Bu. Itu yang bagus yang mana, Bu? Yang membuat suratnya itu apa membuat suratnya itu apa menjawab soal pilihan ganda tentang pronoun. Karena di KD-nya itu indikatornya kan saya menuliskan menyusun teks perkenalan diri dalam bentuk surat gitu. Kalau dari KD-nya berdasarkan KD kan hasilnya harus dalam bentuk surat. Kalau KD-nya tertulis itu kan berarti arahnya kan ya hasilnya harus dalam bentuk surat. Dari KD, kalau dari KD yang sudah dibuat. Kalau nanti pilihan ganda berarti kan arahnya kan bukan itu. Evaluasi berarti. Arahnya ke evaluasi. Jadi intinya tadi kan pronoun, karena penekanannya pada kata pronoun itu tadi loh, Pak. Ya itu makanya. Pronoun tapi diarahkan ke self introduction self ya. Itu. Ya ini kita tunggu Pak Alvan sebentar. Apa sarannya dari Pak Alvan? Kalau begini pribadi, Bu.
Tadi kan sudah dijelaskan nih sama saya setelah anak-anak diskusi, terus anak-anak mengetahui ini sebagai subjek, ini sebagai objek. Terus habis itu kan sudah ngisi di papan ya. Yang di papan kan belum full semua. Nah, yang kosong itu nanti saya mancing-mancing membuat kalimat. Nanti anak-anak, oh iya Pak, itu yang isinya ini, oh ini yang isinya ini, begitu. Itu yang untuk melengkapi tabel perenan itu tadi. Terus nanti tugas akhirnya itu, jadi makanya saya bingungnya di akhir ini anak-anak saya suruh menyusun misalnya misal yang pertama. Anak-anak sudah membuat surat, selesai, balas membalas. Nggak pakai maju satu persatu. Kemudian saya tambahkan soal pilihan ganda di worksheet-nya mengerjakan gitu. Itu kan juga untuk mengukur keberhasilan pengetahuan tentang perenang. Harus ada refleksi kan. Okay. Berarti saya tambahkan ngotin. Berarti siswanya enggak pakai ujung ya. Kalau mampu saya hanya khawatir dengan waktu, Pak. Terlalu banyak yang ini karena pronounce-nya itu kok kayaknya lama dengan sampaikan. Padahal pronounce itu bisa hanya sekedar review saja ya. Mereka mengenal pronoun itu masih sejak SMP sebetulnya. Iya, tapi kan faktanya yang ada kan anak-anak itu banyak yang lupa, Bu. Kalau sudah masuk. Iya, jangankan pronoun. Simple present itu kan sudah diajarkan sejak SD nih. Itu pun saya jamin deh. Sekolah manapun kebanyakan siswa juga pasti banyak yang lupa. Masih ada kan apalagi input dari sekolah kami ya, inputnya siswanya menengah ke bawah. Ya. Ya itu kalau arahnya ke pronoun berarti Bapak membuat soalnya ya pronoun pronoun itu yang arahnya ke sana karena intinya ke pronoun itu. Ya. Itu kan juga ada. Saya tampilkan di satu set RPP itu kan di LKPD-nya kan juga ada di tes formatif 2-nya itu. Nah, rencana saya setelah membuat surat itu enggak pakai maju, terus untuk mengukur pronounnya itu nanti siswanya mengerjakan itu. Soalnya kalau enggak pakai menyusun nanti dibilang enggak hot, Bu. Iya. Kemarin tuh waktu kompre itu RPP saya enggak ada menyusun tapi melengkapi begitu. Jadi kurang hot gitu katanya. Jadi saya berpengalaman. Ya ini Pak Alfani kita tunggu ya. Kalau saya kebayangnya iki apa enggak habis menerangkan ke Alfan salah bicara. Menjelaskan pronoun, kemudian memberikan pelatihan tentang pronoun itu. Nanti kalau untuk membuat surat apa enggak habis waktunya? Saya pikir ini bayangan saya. Itu kan gini Bu, anak-anak itu kan di pertemuan 1 kan sudah membuat dulu lah, itu dituangkan kembali dalam bentuk surat gitu. Ya, monggo lah. Jadi mudah-mudahan bisa dianalisis, Pak. Suratnya dari masing-masing itu mungkin dipilih 1, 2 yang bagus atau yang jelek ya. Supaya mereka ini hotnya juga kena. Jadi mereka menilai setelah Bapak menyampaikan bahwa ini surat perkenalan yang lengkap, bahasanya benar, tapi coba ada kesalahan. Di mana ada kesalahannya, jadi Bapak fokus pada pronoun itu kalau mau ada kesalahan di situ. Atau mungkin ya sesuai dengan konteks. Jadi saya yang lebih bagus itu grammar, vocabulary itu in konteks, Pak. Jadi tidak berubah daftar itu. Kalau yang daftar kan sebenarnya summary sudah ya. Sudah summary itu. Atau mereka dari mereka hasil mereka kerja mereka itu, kemudian Bapak membuat coba sekarang diisi table itu. Table tentang pronoun itu. Gimana kalau ini contohnya di mana? Oh ini kalau subjeknya ini, pronounnya ini untuk subobjek, ini untuk reflect apa and so on. Nah, itu nanti mereka bisa dibuatkan table kosong atau table yang beberapa isinya mereka berlomba untuk. Jadi satu pertama saya melihat konteksnya di situ.
Jadi mereka sudah menulis itu, ya. Sudah ada produknya belum, Pak Hanif? Berapa, Pak? Produk writing-nya itu loh. Halo? Produknya writing sudah ada belum? Yang di pertemuan sebelumnya, Pak? Iya. Enggak, besok itu kondisi mereka sudah punya teksnya. Itu untuk yang grupnya, Pak. Jadi kan begini, pembelajaran saya itu seperti ini. Saya kasihkan 2 bentuk surat yang berbeda kepada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, yang mengandung pronoun itu saya garis bawahi. Nah, anak-anak saya suruh mengidentifikasi yang di garis bawah itu kan termasuk pronoun. Itu yang masuk yang apa saja. Misalnya kayak I live in Jakarta. Berarti nanti waktu presentasi itu anak-anak itu I as subjek, jadi I sebagai subjek, you sebagai subjek, me sebagai objek. Nah, dari hasil diskusi dan presentasi kelompok A dan kelompok B, itu nanti saya membuat tabel kosong di papan tulis. Nah, itu nanti bisa kita isi bersama-sama begitu. Bisa. Jadi itu sebenarnya berupa kesimpulan dari aspek pronoun ya. Tapi konteksnya tolong sebelum menyimpulkan ada prosesnya kan Pak ya. Nah, itu nanti juga saya menjelaskan sedikit Pak. Masa ya ngajar enggak pakai menjelaskan begitu. Jadi langsung ini table diisi gitu kan ya enggak mesti kan. Nah, makanya ada prosesnya dari hasil itu direview, hasil kerja siswa tentang writing itu. Kemudian bisa peer review, bisa teachers review, feedback dari teacher, feedback dari teman. Kemudian Bapak ingin menyimpulkan bahwa pronouns itu ini. Masing-masing itu. Nanti setelah pronoun table itu lengkap, mungkin tidak full semuanya ya, mungkin ya sesuai dengan konteks itu bisa ditambah. Kemudian mereka dilatih lagi umpama coba buat sekarang kalimat bebas, kan bisa begitu Pak? Masing-masing buat kalimat bebas ya, ke depan sedikit-sedikit gitu tentang penggunaan pronoun itu dalam konteks yang benar gitu bisa juga. Atau begini, apa itu saya buatkan kalimat begitu Pak, buat mancing anak-anak. Soalnya kadang anak-anak disuruh maju itu kadang malu-malu kucing Pak. Iya, aja namanya anak. Iya. Bingung Pak begitu. Jadi itu saya kasih contoh 1 mereka bisa itu gimana gitu. Kalau mereka pede bisa kan nggak malu. Kalau agak kan malu. Makanya sebelumnya saya kasih contoh 1-2 kalimat dulu begitu Pak. Jadi tidak langsung saya suruh. Masalah. Enggak apa-apa Pak. Iya. Iya Bu. Yang lain silakan Ibu, saya mengajar. Ya, silakan. Enggak apa-apa untuk memotivasi memotivasi siswa mengerti. Yang penting tahu nanti memanage waktunya ya Pak Hanif ya. Iya. Ya. Sampun? Iya, sampun. Terima kasih Bu Ida. Pak Ami ya. Pak Ami. Terakhir Pak Ami. Monggo Pak Ami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala suku. Terima kasih waktunya Bu Ida. Untuk besok PPL 3 saya karena situasi keadaan sebetulnya desain saya itu awalnya itu luring Bu, tatap muka tapi karena keadaan di Ponorogo lagi hitam ini sekarang zonanya. Jadi kita tidak dari daring ya. Ya, dari daring. Nah, namun di sini saya kan sudah seperti yang saya sampaikan di kemarin itu Bu, saya kan mau ulangan itu Bu. Ya. Nah, ini yang saya bingung itu gini, menampilkan visualnya anak yang sedang mengerjakan ini ke Zoom itu gimana? Nah, itu yang saya agak bingung Bu. Tapi kemarin itu saya sudah diskusi sama
dengan teman itu gini Bu. Soal itu saya jadikan dalam PowerPoint. Terus kemudian saya ketik per slide itu satu nomor soal. Nah, anak langsung saya minta mengerjakan secara live langsung di situ. Saya beri waktu per soal itu kira-kira kurang lebih 2 menit. Terus setelah selesai 2 menit, anak menunjukkan kepada kamera. Terus saya bahas, kalian langsung dikoreksi per nomor itu sekalian. Nah, setelah selesai pembahasan, kalau koreksi lanjut ke nomor berikutnya sampai ke yang terakhir. Nanti di yang terakhir, hasil pekerjaannya itu difoto, ditampilkan di grup WA atau di virtual class kami, seperti itu. Itu yang yang part pertama, part satunya kan multiple choice. Part 2-nya yaitu adalah membuat personal letter itu sendiri dengan tema yang sudah saya sediakan, karena saya suruh memilih salah satu, seperti itu. Ya, kira-kira kalau seperti itu bagaimana, Frida? Iya, nggak apa-apa sebetulnya, cuma gini ya, nanti anak-anak mungkin mereka minta tolong kakaknya, adiknya, atau ibunya, atau gimana untuk menvideo dia mengerjakan. Nah, hasil video ini di-sharekan ke jenengan, nanti dieditkan ke akhirnya bisa teredit di pengeditan itu. Jadi kelihatan bahwa dia betul-betul mengerjakan. Gitu loh, Pak. Iya. Kalau di kami, ya seperti yang pernah saya sampaikan, itu ada aplikasi Efron namanya. Jadi ketika kita punya kerjaan kita sudah diupload di Efron itu, sedangkan jalan Zoom ini tetap jalan. Nah, anak-anak di Efron itu ada aplikasi gimana gitu loh ya, ada pokoknya mengerjakan di situ, anak langsung ngeklik, ada sistem di situ tuh ada aplikasinya untuk ngeklik soal sendiri-sendiri itu pilihan ganda, kemudian mereka langsung ngeklik jawabannya, langsung dia tahu hasilnya berapa. Dan kita melihatnya masing-masing ya dari situ. Kita bisa melalui komputer kita sendiri, kita memantau anak-anak tuh mengerjakan atau tidak, kelihatan sekali. Nah, itu nggak tahu di jenengan ada aplikasi itu atau enggak. Ya, kalau untuk aplikasi yang artinya ketika anak mengerjakan terus kayak semacam share screen gitu ya Bu ya. Ya, jadi per akun nanti kayak awasi secara virtual gitu ya pengerjaannya, seperti itu atau bagaimana? Kita nggak lihat ininya, nggak lihat wajahnya anak, tapi dari daftar yang saya mau lihat anak ini mengerjakan itu ada, nggak tahu, saya yang tahu di bagian IT ya, saya hanya mengerjakan gitu ya kalau di sini. Itu kita bisa tahu. Itu ada Bu. Nggak tahu aplikasi apa. Ya. Itu tidak tahu. Anak lagi ngerjakan sampai nomor sekian gitu, bisa kita ngeklik. Nggak ngerti caranya ngeklik, tapi cara membuatnya sama proses itu saya nggak tahu ya. Ada seperti itu. Pakai Google pun bisa, Pak Ami. Tapi kalau untuk yang mengetahui proses sedangnya itu Pak, yang nggak ada Pak. Yang sedangnya itu Pak, yang nggak ada. Itu nggak semua aplikasi ada itu. Kalau dalam posisi seperti dengan itu enggak apa-apa, kita memaklumi situasi kan. Yang penting anak, ya itu tadi saran saya, supaya nanti dalam editan yang akan disampaikan ke universitas itu anak mengerjakan kok cuma gini tok misalnya gitu ya. Anak suruh minta tolong syutingnya kegiatan dia di rumah, hasil syutingnya itu dikirimkan ke jenengan mengedit gimana caranya supaya ini di dalam proses gimana ngotak-atik video itu supaya ini anak lagi ngerjakan, ini anak. Jadi paling tidak kayak semacam menggunakan 2 device ya Bu ya. Iya. Jadi yang satu device itu untuk connect dengan kami, dengan pengajarnya. Terus yang satu lagi untuk merecord activity-nya dia. Siswa, iya. Minta tolong anak-anak
Ya nanti hasilnya anak mau video itu videonya dikirimkan ke jenengan dan jenengan itu mengedit atau minta tolong piye caranya mengedit ini kok bisa menjadi satu punya jenengan. Nggih, Wida. Nggih. Ya, itu Bu yang besok saya laksanakan. Kalau secara teknis, oke, besok itu jenengan materinya apa ya? Masih personal letter, Bu. Jadi ini Personal sudah di letter, tahap ya. terakhir dari personal letter. Berarti intinya besok itu adalah ujian, nggih. Iya, ulangan harian itu, Bu, formatif tes itu. Ya. Oke. Ya, jenengan harus bisa membuat suasana tidak supaya nggak terlalu kita lihat menang wah itu ya opo gitu aja. Ya Bu, makanya itu saya di setiap satu nomor langsung saya koreksi. Nah itu ya mungkin itu caranya supaya bisa menyelesaikan waktu tanpa kita melihat diamnya situasi mengajar. Kalau secara daring kalau kita luring sama-sama luring nggak melalui media seperti ini ya oke lah ya. Ya. Nah, itu saya pakai di PowerPoint, saya kasih slide per slide satu nomor. Ya. Langsung saya 2 menit terus langsung saya bahas, koreksi langsung seperti itu, Bu. Itu juga ada loh yang di model nggak mungkin ada juga yang model gitu tapi semacam game tapi sudah ada waktunya. Itu nggak tahu, saya juga nggak tahu itu dulu juga PPL juga dari Universitas, ya juga dari Unisma juga yang tahun berapa itu juga membuat seperti itu, tapi luring ya kita sama-sama luring sebelum ada pandemi itu, ya itu seru itu, terus juga bagus. Game host Bu itu Bu, ada di game ada ya. Squeezes atau apa? Squeezes ya benar squeezes. Semacam itu tapi ya squeeze apa maksudnya? Squeezes juga ada, memang. Ya. Tapi namanya apa saya lupa. Terus yang buatan Indonesia juga ada. Ada, ya harus ada lah. Oke, nggak apa-apa Pak Ami, saya bisa memahami dan ini yang jelas secara teknis supaya nggak kelihatan kita menterleng tok nggak ada kelihatan itu, ya itu tadi. Ya. Bu. Ya. Sudah bagus secara usahanya. Berarti intinya personal letter. Ya. Nanti ya selain itu tesnya, terus kita bisa lihat hasilnya. Ini materi ada di nanti kita lihat materi dari per tahap PowerPoint itu tadi ya. Ya. Semuanya pilihan ganda atau ada esai? 10 pilihan ganda, 1 esai. Yang esainya itu yaitu membuat membuat personal letter itu sendiri berdasarkan tema yang sudah saya sediakan. Saya menyediakan 5 tema, anak memilih salah satu. Memilih salah satu. Ini kita tahu hasilnya untuk yang writing-nya gimana? Anak nanti memfoto pekerjaannya itu terus langsung mengirimkan ke WA group atau ke virtual class kami. Nah itu baru kami memeriksanya. Nah kalau ini nanti kan bisa langsung saya tampilkan. Iya, oke. Iya. Semoga berjalan lancar, sukses nanti. Amin. Semuanya. Matur suwun Bu Ida. Ya, kita memang sampai jam 9.30 ya. Tapi nggak apa-apa kalau masih diperlukan. Ini Pak Alvan masih ngajar. Pak Alvan, monggo kita tunggu untuk memberikan sarannya. Bu Ida. Dalam. Saya masih belum pakai seragam, anak-anak nggak apa-apa ya Bu ya? Maaf yang Pak Ami tadi gimana Bu besok itu? Mohon Pak Ami. Pak Ami besok, ya Pak Ami sendiri. Dan saya Bu. Begini Pak Alvan, untuk besok itu saya sampai di tahapan terakhir dari pembelajaran saya tentang personal letter, yaitu saya melakukan ulangan harian atau formative test. Nah, karena keadaan Pak, jadi saya sendiri setting saya itu awalnya yaitu tatap muka, jadi mengerjakan anak di dalam kelas.
Tapi karena keadaan harusnya akhirnya harus daring, Pak. Nah, ini yang saya Pak Anif, kalau menurut saya jangan tes yang ditunjukkan. Tes itu lebih baik proses assessment yang ditunjukkan. Yang saya katakan tadi itu, ketika Ibu memberikan feedback, membenarkan, ada pekerjaan siswa direview, dibenarkan, kemudian ada penekanan-penekanan, itu namanya proses assessment. Jadi pengumpulan data dalam proses, salah satunya ya indikatornya itu. Jadi sambil belajar, sambil proses. Jangan ditunjukkan bahwa besok itu tes terus kita melihat video mereka ngerjakan tes itu. Nanti jadi kegiatannya apa? Lebih baik itu anggap pre-memory lah tesnya itu bagaimana proses itu, bahwa mereka meyakinkan bahwa mereka itu paham dengan kesalahan dan produknya itu sudah direview oleh teman dan direview oleh Pak Ami sendiri. Iya, Pak. Personal letter ya. Iya, Pak. Nah, apalagi itu personal letter, seperti saya punya bapak-bapak yang lain, Pak Taufik dan lain-lain sebagainya. Tapi proses bagaimana mereka memahami, dikasih feedback tentang ya kalau penilaian assessment dari writing itu sudah, saya kira pakemnya sudah jelas. Jadi kontennya bagaimana, organizing of paragraf atau essay-nya bagaimana, mekaniknya bagaimana, grammar-nya, vocabulary-nya itu sudah hampir semua assessment atau penilaian itu language assessment atau language evaluation itu ya sepakat itu aja yang cuma disesuaikan dengan karakteristik, sesuaikan dengan genre dari masing-masing teks itu. Yang Pak Taufik, recount apa dari pengalaman ya, terus kemudian beberapa yang lain punya Pak tadi itu Pak Hanif itu tentang personal introduction, punya Pak Hanif tentang personal letter, itu kan beda-beda genre-nya. Nah itu aja yang ditekankan, organization-nya, kemudian kontennya sesuai dengan perintah, enggak isinya sesuai enggak, memang ini personal letter, ya punya karakter, oh ini terlalu formal lah begini, ini mungkin yang informal bagaimana dan lain sebagainya. Itu akan lebih menarik di kegiatan proses pembelajaran yang kalau itu asesmennya dari teman itu akan ada mengandung hot. Jadi siswanya menganalisa, siswanya mengevaluasi, itu sudah jelas hot itu di situ. Sudah mengena prosedur hot itu. Itu ya Pak Nif ya. Menurut saya itu. Jangan ditunjukkan mereka ngerjakan tes ada 2 kamera, ini tidak perlu kita. Yang penting bagaimana proses pembelajarannya itu. Tentang evaluasi anggaplah memori begitu. Itu Pak Ami ya. Oh iya, ya Pak. Oke. Saya kira itu Ibu sudah semua ini ya. Sambut Pak. Sudah Pak. Ya. Saya berharap bisa menyatukan ya antara pendapat saya dengan Pak Alvan. Jadi ya diutamakan aja yang dari universitas. Kalau saya menyarankan sesuai dengan apa yang terjadi di situasi kelas. Oke. Bu Ida, mohon tanya Bu terakhir. Tadi Pak Ami bilang kayak permainan-permainan gitu, jadi saya terlintas. Kalau misalkan saya kasih permainan itu anak-anak pada saat membuat announcement teks itu kayak wheel gitu loh Bu, roda panas gitu. Saya ada alat peraga itu, gitu bisa ya Bu? Semua tuh bisa Ibu. Saya bingung saya. Taruh di sebelah. Sekarang dipastikan aja yakinnya Ibu di mana. Yang mana gitu ya? Ya. Oh ya sudah Bu, ya. Gitu. Oh iya. Terus ini mohon maaf Bu, besok ini seperti hari ini tadi apa seperti biasanya yang tampil? Maunya dibalik ya Pak ya? Kalau saya sih kesepakatan dari Bapak Ibu aja. Kalau seperti tetap ya Pak Ami yang nomor 1. Kami pengen belakang Bu. Tetap aja Pak Ami, biar selesai Pak Ami pagi Pak Ami. Halo, kesepakatan aja, tetapi waktunya di jadwal gitu Pak.
Jangan Ya, seperti jadi kemarin nunggu, kita nunggu, harus nunggu dan sebagainya. Jadi maksimal 40 menit ya itu aja yang dipenuhi gitu sehingga jamnya saya kira biar dijadwal aja kata dari Bapak Ibu. Iya, nanti di grup Pak dibuatkan Pak teman-teman. Tidak ada terus saya jam sekian kayak kemarin kita harus nunggu, harus ini jangan ya. Kan itu sudah keluar dari komitmen dari mana universitas ya. Padahal itu kemarin jadwalnya dari kampus juga sih, Bu. Terus ini, Bu, apa namanya? Apa begini? Kita itu startnya jam berapa? Jam 7 atau 7.30? Kemarin itu Pak Yoyo. 7.30. Sebetulnya kalau ideal ya seperti itu. Tetapi kan kemarin kan Bapak Ibu kan ngenyang. Sehingga saya komunikasi dengan Pak Jainal, akhirnya kesepakatan ya udah maksimal 40 menit karena kondisi juga begini, sehingga tolong jadwal itu direvisi sesuai dengan 40 menit itu. Gitu loh Bapak Ibu ya, supaya enak gitu. Iya Pak, besok dikondisikan. Ya. Aku ini Pak ngapun Pak. 7.30 ya Pak. Kenapa? Kita startnya jam 7.30 ya? Iya 7.30 tetap ya. Terus untuk linknya itu dari kita sendiri atau dari kampus Pak? Enak, dari masing-masing kemarin enak kok. Iya dari masing-masing aja. Dari masing-masing yang kemarin tuh boleh kok. Iya, nanti kan yang penting ada laporannya itu. Ada laporannya jamnya jam sekian, giliran yang kemarin tuh gilirannya siapa, akhirnya nanti nunggu. Jaraknya jauh. Jadi jadwal makanya itu Bu, apa itu? Ini kan 40 menit ya. Gitu aja. Ini kan 40 menit, nanti biar teman-teman ngereng-reng waktunya, jadi nanti Pak Alvan kali Bu Idanya tidak terlalu lama menunggu, jadi kayak Pak Ami, jam 7.30 sampai jam 8.15, nanti lanjut saya, lanjut seterusnya. Jadi nanti teman-teman biar membuat listnya Bu, nanti biar dikasih di grup. Ya Pak Hanif nanti yang buat. Biar nggak miskomunikasi, biar nggak miskomunikasi kayak kemarin saling menunggu begitu. Saya kemarin juga bingung juga tentang waktunya, ngoten. Ya, Pak Hanif nanti yang buat itu. Biar waktunya smooth gitu ya, jadi ya ada grup kan buat komunikasi. Iya, sama kayak di share. Nanti yang buat Pak Hanif Bu. Yes, ya. 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 Oke, kalau sudah. Iya, Pak. Ya, kalau sudah, tadi yang membuka Pak Halvan atau siapa? Yang nutup monggo. Tadi saya Bu, sekarang Bu Ida. Oh, saya. Royoan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat sehat selalu, tanpa kurang satu apapun, walaupun di daerah yang informasinya merah atau hitam atau apa, tetap kondisi semangat, percaya bahwa kita tetap selalu sehat. Karena semua itu adalah Allah yang memberi. Amin. Bapak Ibu, akhir kata saya mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti bisa dilanjut di grup WA. Kemudian untuk penutup saya mohon Pak Indra ya untuk memberikan doa penutup. Ya pakai kopi ya. Monggo Pak Indra. Pak Indra. Halo. Pak Indra itu melamun. Itu gambar di screenshot itu. Gambar di Pak Indra pohon. Itu gambar di screenshot itu, di profil itu. Ayo Pak Taufik aja. Indra kemana ini tadi? Hilang Bu. Monggo Pak Ami minta tolong dipun tutup dengan doa. Monggo Pak Hanif mau Bu, ada Gusnya itu. Saya di jalan Pak, di sekolah ini. Saya di jalan ngapain itu Ibu ini. Pak Indra. Ini Pak Indra. Kiainya sudah ada. Tidur tadi Bu. Monggo Pak Indra ditutup dengan doa. Oh doa. Nah, kita tutup teman-teman, sebelum itu kita baca suratul Fatihah biar acara kita nanti besok dan Kamis hingga selanjutnya lulus 100%. Amin. Amin.
Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Indra. Semangat. Semoga 2 hari yang akan datang, tanggal 30 Juni 2021, Bapak Ibu bisa show on dengan bagus. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ida, terima kasih Pak Alfan. Sami-sami.